Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5 SD Al Firdaus, kelas 5A, kelas 5B, kelas 5C. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar tematik. Silahkan disiapkan dulu alat tulisnya. Al Firdaus, siap. Hari ini kita akan belajar tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 1, manusia dan lingkungan. Anak-anak, lingkungan merupakan tempat kita hidup. Manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungan karena lingkungan sebagai tempat kehidupan manusia serta sebagai pendukung kelangsungan kehidupan manusia. Sebagian besar permukaan bumi terdiri dari air. Air hujan yang turun ke permukaan bumi hanya sepertiga yang mengalir ke sungai dan kembali ke laut. Nah, 2/3 sisanya meresap ke dalam tanah dan batu-batuan. Air menguap karena adanya sinar matahari. Selanjutnya, uap air berkumpul menjadi satu dan membentuk awan. Ketika awan menjadi dingin, uap air mengembun dan berubah menjadi titik-titik air. Titik-titik air itulah yang akhirnya jatuh menjadi hujan. Peristiwa peredaran air dengan berbagai perubahan wujud yang terjadi secara berulang di alam tersebut dinamakan daur air atau siklus air. Perhatikan proses siklus air berikut. Anak-anak, pada siklus air tersebut terdapat proses evaporasi, transpirasi, kondensasi, dan presipitasi. Nah, berikut pengertian dari proses-proses tersebut. Yang pertama, ada proses evaporasi, yaitu proses ketika air di laut, di sungai, dan di danau menguap akibat panas dari sinar matahari. Yang kedua, terdapat proses transpirasi. Apa itu? Proses transpirasi yaitu proses ketika tumbuhan mengeluarkan uap air ke udara. Dan yang ketiga, terdapat proses apa anak-anak tadi? Ya, kondensasi. Proses kondensasi adalah proses ketika uap air akan berubah menjadi titik-titik air dan membentuk awan. Dan yang terakhir, terdapat proses presipitasi atau pengendapan. Proses ini adalah proses mencairnya awan dipengaruhi suhu udara yang tinggi dan terjadilah hujan. Bagaimana anak-anak? Itu tadi tentang siklus air ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan hal yang benar-benar nyata atau fakta. Ada lagi teks fiksi. Teks fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan imajinasi pengarang dan bukan kejadian nyata. Ada peta pikiran. Peta pikiran adalah suatu cara untuk mengorganisasikan dan menyajikan konsep, ide, tugas, dan informasi lainnya dalam bentuk diagram, sehingga satu informasi dapat dipelajari dan diingat secara cepat dan efisien. Anak-anak, keberagaman suku bangsa dan budaya di Indonesia antara lain sebagai berikut. 1. Bahasa daerah. 2. Rumah adat. 3. Pakaian adat. 4. Tari daerah. 5. Kesenian daerah. 6. Instrumen musik daerah. Nah, meskipun dipenuhi dengan keberagaman, Indonesia tetap bersatu sesuai dengan semboyan. Semboyan apa anak-anak? Ya, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, bagaimana ya sikap kita terhadap keberagaman budaya di Indonesia? Anak-anak, berikut sikap terhadap keberagaman budaya di Indonesia. Yang pertama, tidak memandang rendah suku atau budaya lain. Yang kedua, saling toleransi, saling menghormati, dan menghargai. Yang ketiga, tidak menganggap suku dan budayanya paling baik. Yang keempat, menerima keragaman suku dan budaya bangsa sebagai kekayaan bangsa.
Yang kelima, lebih mengutamakan negara daripada kepentingan daerah atau suku masing-masing. Anak-anak, berikut kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan sumber daya alam. Yang pertama, pertanian. Nah, sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencaharian atau bekerja sebagai petani. Yang kedua, ada perikanan. Perikanan ini dibagi menjadi dua, yaitu perikanan air darat. Biasanya ya, di air tawar dan air payau. Yang kedua, perikanan air laut. Nah, yang ketiga ada perkebunan. Perkebunan juga dibagi menjadi dua, yaitu perkebunan tanaman musiman. Apa yang ditanam? Ya, contohnya tebu, tembakau, dan rosella. Selanjutnya ada perkebunan tanaman tahunan yang ditanam, contohnya teh, kopi, cengkeh, karet, dan kelapa. Keempat, ada peternakan. Peternakan dibagi menjadi tiga, yaitu peternakan hewan besar seperti sapi, kerbau, dan kuda. Terus ada lagi peternakan hewan kecil seperti kambing, domba, kelinci. Dan terakhir ada peternakan unggas. Apa saja ya unggas itu? Seperti ayam, itik, dan burung. Anak-anak, berbagai jenis usaha masyarakat Indonesia antara lain, usahanya ini ada 4. Yang pertama, perdagangan. Perdagangan merupakan jenis usaha jual beli. Yang kedua, perindustrian. Merupakan usaha mengubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi. Yang ketiga, ada pertambangan. Pertambangan dibagi menjadi 3, yaitu bahan tambang mineral logam, contohnya timah, besi, nikel, tembaga, dan emas. Ada bahan tambang bukan logam seperti keramik, belerang, dan marmer. Selanjutnya ada bahan tambang sumber energi, yaitu minyak bumi, batu bara, dan gas. Dan usaha yang terakhir adalah pariwisata. Anak-anak, bagaimana, sudah paham? Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang tangga nada. Tangga nada dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada tangga nada diatonis. Tangga nada diatonis adalah tangga nada yang terdiri dari 7 nada. Tangga nada diatonis dikelompokkan menjadi 2, yaitu tangga nada diatonis mayor dan tangga nada diatonis minor. Yang kedua ada tangga nada pentatonis. Nah, tangga nada pentatonis adalah tangga nada yang terdiri dari 5 nada. Tangga nada pentatonis dikelompokkan menjadi 2, yaitu yang pertama ada tangga nada pentatonis pelok. Tangga nada ini berkarakter syahdu, hormat, agung, dan penuh khidmat. Yang kedua ada tangga nada pentatonis lendro. Tangga nada ini berkarakter dinamis, semangat, riang, dan gembira. Anak-anak, tadi tangga nada diatonis dibagi menjadi 2 ya, yaitu mayor dan minor. Berikut ciri-ciri tangga nada diatonis mayor. Yang pertama, bersifat riang gembira. Yang kedua, bersemangat. Yang ketiga, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do. Yang keempat, memiliki interval 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Nah, contoh lagunya apa ya anak-anak? Yang pertama ada Indonesia Raya, ada Hari Merdeka, dan Garuda Pancasila. Selanjutnya adalah ciri tangga nada diatonis minor. Cirinya sebagai berikut. Yang pertama, bersifat sedih. Yang kedua, kurang semangat. Yang ketiga, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la. Yang keempat, memiliki interval 1, setengah, 1, 1, setengah, 1, 1. Contoh lagunya ada Syukur, Gugur Bunga, dan Himne Guru. Bagaimana anak-anak? Sudah paham ya? Hari ini kita belajar tentang apa saja?
Ya, daur air. Terus keberagaman budaya di Indonesia, tangga, nada, dan macam-macam jenis usaha masyarakat Indonesia. Nah, anak-anak jangan lupa dikerjakan ya tugas dari teacher. Dan langsung diunggah ke Google Drive Al-Firdaus. Sekian pembelajaran dari teacher. Apabila ada kurang lebihnya, teacher Hana mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.